Apa dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih kepada siswa-siswi kelas 10E1, 10E2 yang sudah berapa minggu ya kalian belajar? Ya. Berapa minggu? 2 minggu? 3 minggu, Bu. Ya, Bu. 3 minggu. Nah, ya. 3 minggu. Tapi ini baru ada pembagian kelas untuk pelajaran IPAS ya. Sudah ditentukan, baru ditentukan kemarin gitu. Jadi kita baru bertemu nih sekarang untuk pelajaran IPAS. Pelajaran IPAS nanti kita bahas apa sih pelajaran IPAS gitu ya. Kalau di kelas atau di SMP kan kalian nggak ada IPAS gitu ya, ada juga IPA gitu ya. Ada juga fisika, kimia, biologi, ada sosial gitu kan. Oke, ini sambil kita nunggu yang lain. Sambil nunggu yang lain, ini kan perlu di-admit ya. Kalian udah punya akun belajar belum buat SMP? Udah SMP mau. Udah, Bu. Ada Bu, tapi di blok apa sih, ditarik sama sekolah, Bu. Ditarik. Gak bisa ditarik sih. Silakan di kolom tulis saya Bu, saya namanya siapa, udah punya, misalnya di kolom chat di sini. Ini kolom chat, tulis di sini. Nah, di kolom chat tuh. Tulis di sini namanya siapa, kelas berapa, saya belum punya akun belajar atau saya sudah punya akun belajar ya. Oh iya, kelas B. Ada bisa? Ada. Oh, kayak nama. Itu ada. Kayak nama. Salah. Jangan tangan ya. Ini Muhammad Fatu Rizal tuh serem amat itunya. Gambarnya. Fatu Rizal. Yang sih, Fatu Rizal. Dinyalakan kameranya, Bagar. Udah mandi belum? Belum, Bu. Belum mandi? Udah tuh, Bu. Udah ganteng, Bu. Sarapan belum? Ini maksudnya nama. Nah, ditulisnya nama. Misalnya saya Nashwa Nuralipah 10L2 sudah mempunyai akun belajar di gitu. Oh iya. Nah, kayak Risma nih. Risma 10L2 sudah punya akun belajar. Oh. Risma mana coba dinyalakan teleponnya dan kameranya? Salah mulu. Iya, Bu. Risma dari SMP mana? SMP 3. Oh, SMP 3. Ini Eka. Risma mana Risma? Belum mandi, belum, jadi gak dinyalain. Aduh. Biasanya mandi itu sekali sehari kayaknya di tengah hari. Terus pagi biar sehat ya, biar imunnya bagus. Apalagi lagi pandemi gini, harus menjaga kesehatan ya. Sudah sarapan belum? Udah. Ini ada yang udah punya lagi, Putri ya. Ada Putri ya? Putri. Ya, Bu. Putri dari sekolah mana, Putri? Dari ATS Al-Husainiyah. Yang lain mikrofon Al-Husainiyah ya. Nyalain kameranya dong. Ya udah mandi ini. Putri, kalau di Classroom, di Google Classroom, Putri udah masuk joinnya itu pakai akun belajar nggak? Waktu di MTS udah pernah. Ini yang di kita ini di kelas 10E1, E2 masuknya udah pakai akun belajar atau pakai Gmail biasa di Google Classroom-nya? Pakai email biasa. Oh, harusnya pakai akun belajar ya. Biar ini nggak penuhin kapasitasnya. Alhamdulillah. Menuju, iya. Putri ke bumi?
Tak acan, Pak. Ya. Menuju Google Meet. Doakan apanya? Kena anak. Oke. Ini udah ada berapa yang gabung? Baru sedikit ya. Coba kita nyalakan dulu kameranya, kita foto bareng dulu ya. Mau nggak? Kita foto bareng dulu ya. Ya, Bu. Takutnya diganti Sandi. Oh. Oke, nyalakan dulu kameranya. Atur Rahman, Bisrina, Eka, dan yang lain. Bu nggak pakai pramuka nggak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa, Nggak ada, Bu. baju rapi aja, dapat. Dapat nyalain, dapat. Oke, siap ya? Foto ya. 1, 2, 3. Lagi kirim dulu langsung. Takutnya lupa. Dirapiin dulu rambutnya, kerudungnya. Meskipun belum mandi, ada yang belum mandi tadi. Dulu. Jadi hari ini Umar pakai baju dulu, Bu. Bu, ya perkenalan ibu, perkenalan pelajaran IPAS gitu ya. Lalu bentar. Belum ke capture. Oke, mau foto lagi ya, belum ke capture. Oke. Siap nih, menyalain lagi kameranya. Tuh pada cantik, pada ganteng kan? Oke. Siap ya. 1, 2, 3. Oh ya. Lagi. Ini ada yang baru datang. Lagi ya. 1, 2, 3. Nah, udah Ibu kirim di 10E2. Di 10E1. Nah, oke, ini nanti sebagai tugas di Google Classroom, kalian jangan lupa screenshot sekarang, screenshot Google Meet-nya, biar bukti kalian udah masuk di Google Meet ini ya. Nanti ngumpulinnya cuma screenshot aja sih, belum ke tugas-tugas yang IPAS-nya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nanti screenshot terus Ya, ya, Bu. kalian ada satu tugas yang tapi nggak ke materi, cuma pendahuluan aja. Ada yang Ibu share, kelihatan udah ada share? Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Kalau di produktif udah belajar apa aja? Di produk udah belajar apa aja? Kita lagi meet, ya Allah. Di produktif udah belajar apa aja? Apa suara Ibu nggak ada? Suara Ibu ada nggak? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu, ada, Bu. Udah belajar apa aja di ini? Dasar-dasar, Bu. Dasar-dasar apa aja? Bikin PPT sama presentasi. Oh, ya. PPT dari Canva juga. Aha, ya ini juga Ibu klik Canva ya. Kalian familiar. Nanti tugas-tugas atau apa Ibu buat di sini. Iya, Bu.
Nah, agenda kegiatan kita yang pertama pembukaan dan pengantar pembelajaran. Ya, jadi sebelum kita mulai, kita ini aja dulu, berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, dimulai. Bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan membuat kita lebih bermakna nanti ya. Amin. Nah, kita sudah dibuka nih kegiatannya, lalu ada pengantar pembelajaran IPAS nanti agendanya. Yang kedua itu adalah kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran di IPAS ini, di tahun pelajaran ini, kita buat kesepakatan kelas. Jadi untuk apa kesepakatan kelas kita buat? Yang pertama agar kalian nyaman. Jadi agar kalian nyaman untuk belajar IPAS gitu. Jadi kalian inginnya belajar seperti apa? Terus misalnya kalau belajar tatap muka, saya inginnya seperti apa? Biar belajarnya tidak terganggu. Misalnya kalau tatap muka ya, nanti insya Allah ada tatap muka juga. Misalnya datang tepat waktu. Nah, kesepakatan kelas biar belajarnya itu tidak molor gitu kan, jadi nggak kalau pulang jam 12 gitu, nggak lebih. Jadi kalau kalian telat ya berarti lebih dari jam 12 kan nggak enak juga ya. Nah, kalian harus buat kesepakatan kelasnya itu yang membuat kalian nyaman belajar IPAS gitu. Misalnya tadi datang tepat waktu, saling menghargai antar teman, kalau ada yang berbicara misalnya kalau tatap muka tidak berisik, ataukah kalau lagi daring seperti ini bagaimana? Misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu atau bertanya ketika tidak mengerti, misalnya diskusi aktif dalam pembelajaran, kayak gitulah ya. Itu kesepakatan kelas, itu contoh-contohnya. Lalu agenda yang ketiga adalah diskusi materi besaran satuan dan pengukuran. Jadi yang pertama dipelajari itu adalah di pelajaran fisikanya ya, karena ibu basicnya fisika. Nanti apa aja IPAS nanti ibu jelasin. Lalu yang terakhir itu adalah refleksi pembelajaran. Nah, tadi ada yang baru masuk, ibu. Oke, di nextnya nah ini bagus ya, kalian bagus. Jadi pada saat ibu berbicara kalian matikan mikrofonnya, udah jelas. Perkenalan guru. Jadi ibu akan memperkenalkan diri dulu. Novi agak serak nih. Tunggu sebentar. Terlihat ini tampilannya? Bu. Nama Ibu Tia Mulyawati ya, nama Ibu Tia Mulyawati, jangan sampai salah panggil atau salah nyebut dengan guru-guru yang lain. Ibu lulusannya dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusannya Pendidikan Fisika ya, Pendidikan Fisika. Mengajar di SMK Cibadak itu dari tahun 2014. Pengalaman dalam pendidikan, Ibu ini jelaskan seperti ini biar kalian tahu, tapi bukan sombong juga ya. Ibu Ketua MGMP Fisika Kabupaten Sukabumi. Jadi MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran fisika. Jadi guru-guru se-kabupaten itu ketuanya Ibu. Lalu Ibu instruktur nasional PKP Fisika. Lalu juga sahabat rumah belajar Kemdikbudristek. Instruktur inti virtual koordinator training. Lalu Google Master Trainer atau guru yang sudah tersertifikasi secara internasional ya gitulah. Lalu pengajar praktik program pendidikan guru penggerak angkatan 1 Kemdikbudristek. Jadi ibu sekarang selain mengajar di sekolah ini, ibu juga alhamdulillah aktif di kementeriannya di Kemdikbudristek di program guru penggerak ya.
Jadi ibu melatih atau mengcoaching calon guru penggeraknya gitu. Sudah hampir 9 bulan. Nah, kita ke kesepakatan kelas ya. Jadi seperti yang ibu, tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Rumah ibu di Gunung Walat Green Hill. Kalau kalian suka apa olahraga gitu ke atas, kita rumah ibu di sebelah situ ya. Ada yang mau ditanyain? Enggak, Bu. Nggak ada. Tidak ada, Bu. Kalau ke ibu pribadi ya, kalau orang itu kan bermacam-macam karakter ya. Kalau karakter ibu jelaskan biar kalian paham. Ibu lebih terbuka untuk menerima misalnya masukan-masukan atau saran-saran. Misalnya, Bu, tugasnya terlalu banyak, ini saya kayaknya jam 4 gak bisa ngumpulin, misalnya satu kelas kalian karena bla. Nah, silahkan. Jadi kalian kalau ada apapun bicarakan dengan baik gitu ya, komunikasikan dengan baik. Jadi kalau ibu tenggat waktu di GCR misalnya Google Classroom, dikumpulkan jam 4 atau dikumpulkan jam 12, sementara kalian tugas tuh dari jam 8 sampai jam 12 juga harus dikumpulin misalnya gitu. Kalian komunikasi aja, Bu, ada nggak misalnya diperpanjang waktunya, dikasih kesempatan perpanjangan waktu untuk pengumpulan, silahkan gitu. Ya, jadi jangan sungkan kalau ada masalah apapun atau ada kendala nih misalnya, Bu, di Google Classroom saya nggak bisa masuk nih atau apa, sok aja diskusiin gitu ya. Iya, Bu. Soalnya ibu atau guru semua sama sih, guru-guru itu fungsinya untuk membantu kalian untuk belajar gitu. Jangan sampai aduh nggak bisa pelajaran ini mah nggak ngerti jadinya nyontek atau kayak gimana gitu kan, itu bukan pembelajaran ya. Terus Bu, misalnya boleh nggak kerjasama? Kalau ibu, kerjasama itu baik ya. Apalagi dalam masa pandemi seperti atau daring, kerjasama itu baik, malah diharuskan kerjasama, gotong royong, saling toleransi gitu kan ya, saling membantu itu boleh. Misalnya, Bu, tugas ini kan sulit nih, ada yang teman yang udah misalnya, silakan diskusi aja ya, boleh diskusi. Tetapi yang tidak boleh itu adalah melakukan plagiarisme ya. Melakukan plagiarisme itu apa? Jadi seperti plagiat gitu ya. Ini ada tugas teman difotoin di grup misalnya ya, itu udah familiar, ibu guru-guru yang lain juga pasti tahu tuh. Misalnya foto udah di grup dikirim nih punya si A, nanti sama si B foto itu diupload di GCR, itu merupakan plagiarisme. Ibu tidak dapat menerima itu, tugas itu dengan apa ya, kecuali kalau tugas itu ditulis kembali ya, ditulis kembali oleh dia gitu, ditulis kembali lalu ditambah-tambahin atau kayak gimana, dikasih gambar dan yang lain gitu, paham ya? Kalau misalnya melakukan plagiarisme nanti ketahuan di Google Classroom itu ada aplikasi untuk mengecek itu plagiarisme atau tidak gitu. Jadi kalian jujur aja, kalau misalnya, Bu, saya mah bisanya gini, takut salah atau gimana, sok aja, nggak apa-apa, jangan takut salah, namanya juga belajar kan gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau misalnya melakukan plagiarisme gimana nih? Ibu akan panggil orang tua dan siswanya ke sekolah gitu. Kenapa? Itu salah satu pertanggungjawaban ibu. Jadi ibu yang menyebabkan anak ini tidak baik gitu, dan ibu gak mau punya murid atau anak yang menjadi tidak baik gitu kan, padahal ini tujuannya untuk belajar begitu. Ada yang mau ditanyain untuk penilaian atau apa? Tidak ada, Bu. Ya, kalau penilaian oleh ibu, penilaian itu ada 3 ya, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap gitu. Ada 3 penilaian ini, tetapi yang bobot paling besar itu adalah di sikapnya. Ibu ulangi lagi, bobot yang paling besar itu di sikapnya ya, sikapnya jujur atau tidak, disiplin atau tidak, sopan santun atau tidak, itu yang bertanggung jawab atau tidak, itu yang jadi bobot terbesar. Kalau pengetahuannya gimana? Pengetahuan itu kalian
gampang didapatkan ya. Kalau pengetahuan apalagi di Google tinggal searching apa misalnya tentang IPAS atau tentang pelajaran yang lain itu pasti ada gitu. Ya. Insya Allah lah kalau misalnya ibu ajarin 1 jam 2 jam kalian insya Allah ada yang bisa meskipun nggak 100%, ada yang paham pengetahuannya. Keterampilan juga bisa misalnya 1 jam 2 jam praktek dia udah terampil, itu gampang. Tetapi kalau sikap 1 jam atau 2 jam ibu ajarin dia jujur nggak bisa, atau nggak bisa langsung kelihatan dia bener jujur apa enggak gitu ya. Jadi bobot yang paling besar itu di sikap ya. Pengetahuan keterampilan insya Allah itu kalian bisa lah insya Allah ya, selama kalian mau belajar. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain tentang ibu, tentang cara mengajar ibu, penilaian ibu? Cara mengajar aja ya kalau nggak ada yang nanya. Cara ngajar ibu tadi lebih menyesuaikan apa yang kalian suka. Misalnya kalian suka, Bu saya mah sukanya gaya belajarnya kayak gini, belajar ada video dulu, ada video pembelajaran dulu, terus misalnya lebih interaktif lah misalnya, atau Bu saya mah pengennya berupa teks atau modul baru bisa belajar dengan baik, kalau video mah misalnya terlalu cepat atau gimana gitu. Terus kalau Bu saya mah pengen ada banyak gambar-gambar, sok aja, jadi kita sesuaikan dengan insya Allah ibu akan variasikan gitu ya. Insya Allah ibu akan variasikan pembelajarannya agar tidak monoton gitu. Contohnya ibu buat video pembelajaran misalnya gitu ya. Seperti yang kemarin mungkin fisikanya itu kan sama Bu Neng kalau nggak salah ya. Ya nggak sih? Iya. Lupa lagi. Iya sama Bu Neng kan di situ ada pelajaran apa? Video pembelajaran besaran dan satuan. Nah itu yang bikin ibu. Terus yang Telegram itu udah belum? Udah. Ya itu juga Bu. Terus live worksheet. Udah ya. Ya itu aja. Jadi sebisa mungkin lah ibu berusaha untuk melakukan pembelajaran yang variatif biar kalian gak monoton tugas-tugas itu aja gitu. Terus nanti ada tatap mukanya bisa virtual seperti ini, ataukah bisa tatap muka di sekolah di sini di kelas gitu ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, jadi kita dapat bertemu langsung di kelas. Ini ibu lagi di kelas, lagi di sekolah. Oke, seperti itu ya. Atau misalnya ya kalian tulis aja nanti kesepakatan kelasnya kayak gimana ya, tulisin. Terus tadi untuk IPAS ya, kesepakatan kelas IPAS-nya dulu ibu bahas. IPAS. Nah, pengantar pembelajaran IPAS. Apa pembelajaran IPAS? Jadi pembelajaran IPAS itu adalah suatu project ya. Apa itu project? Project itu melakukan sesuatu. Jadi nanti melakukan sesuatu project di akhir tahun itu. Jadi misalnya projectnya apa nih yang sesuai dengan jurusannya. Jadi nanti jurusan project IPAS di jurusan apa sih ini teh? DKV ya? Iya. Ya jurusan DKV beda lagi project dengan projectnya yang di APHP. Beda lagi project IPAS-nya dengan yang di agronomi, dengan yang di perikanan, itu di ternak apalagi itu beda-beda gitu. Nah kita sesuaikan dengan tadi, dengan DKV-nya. Ada enggak project yang masuk nih, project IPAS. IPAS itu adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi hampir semua ya, ada ilmu pengetahuan alam, berarti ada fisika, kimia, biologi, sosialnya juga. Apakah kalian dapat bersosialisasi dengan baik? Sosialisasinya dengan sesama teman, dengan guru-guru, ataukah dengan masyarakat gitu. Nanti seperti itu. Proyeknya seperti apa nanti kita bahas di sekitar pertemuan minggu depan lah ya. Nah proyeknya itu dilakukan insya Allah di semester 2. Ya, melakukan proyeknya itu di semester 2. Jadi semester 2 itu kalian lebih banyak ke prakteknya. Dan untuk mendukung proyek itu kan harus ada kemampuan dasar nih. Kemampuan dasarnya itu di semester 1. Insya Allah di semester 1 kalian sudah selesai mempelajari IPAS-nya. IPAS-nya itu ilmu pengetahuan alam dan sosialnya. Kimianya ada, fisikanya ada, biologinya ada, dan nanti sosialnya lebih ke proyeknya.
Begitu. Bisa dipahami nggak tentang pelajaran IPAS? Karena agak beda ya. Bisa, Bu. Jelaskan ya. Udah dijelaskan juga dengan Pak Elda mungkin ya. Waktu itu kan Pak Elda juga masuk ke sini nggak sih? Ya. Ya, Bu, Mas, Bu. Nah, seperti itu. Ada yang masuk ke sini nungguin dari tadi nih. Oke, kita kesepakatan kelas. Ibu mau kalian mengisi ini. Sebentar. Ini kelihatan kan yang Ibu share ini? Kesepakatan kelas IPAS ada ya? Iya Bu ada. Ada, Bu. Iya, Bu. Tanpa Ibu pastikan Pak. Jadi kalian nanti di sini tulis, nah diklik ya namanya, diklik namanya langsung tulis misalnya namanya siapa, nama anak misalnya, nama anak kelas 10 S1 misalnya. Di sini kesepakatan kelasnya misalnya sopan santun misalnya, kayak gitu. Ditulis di situ ya. Bisa dipahami nggak ini? Bisa, Bu. Nah, yang rapih ya, kalian anak rapi nih harus bisa kanvanya diperlancar. Jadi kalian di sini diketik, gak bikin lagi teks yang baru ya. Ibu mau share. Ibu tulis di kolom chat. Nah, ini listnya, ini linknya. Diklik aja linknya yang di kolom chat. Kesepakatan kelas. Di kolom chat, diklik kesepakatan kelas. Udah, coba Ibu lihat. Nah, udah pada masuk. Oke, udah ada Tini, udah ada Arsy, ada Putri, ada Dava, ada Fadilah. Udah masuk ke sini. Satu orang satu box, satu box. Satu orang satu kotak ini ya, ada 8 ini. Kalau mau lagi Ibu tambahkan, yang Putri yang mana ini? yang mana aja boleh. Nah, Muhammad ini siapa? Dikebawahin. Ini teksnya jadi hilang di sini. Jangan menambahkan ini ya teks ya. Langsung aja diklik namanya. Ini Muhammad Zahran. Muhammad Zahran, jangan di sini ya. Ibu hapus ya. Ini di sini, diklik namanya, lalu di gitu. Biar nggak kemana-mana, biar rapih. Nah ini siapa? Ini Arsy, jangan di sini. Boleh di bawah, boleh di mana ya, nanti ditulis saja. Sambil kalian ngisi kesempatan kelas, Ibu mau absen dulu, jadi nanti kalian tinggal nyalakan mikrofon, lalu menyebutkan hadir atau tidak ya. Bisa sih nggak hadir tapi datang. Oke, bentar. Ada di halaman yang selanjutnya banyak tuh. Banyak, kalian di bawah aja, jangan numpuk di atas ya. Muhammad Zahran, jangan nambahin teks. Ini juga di mana?
Kebetulan Eka suka diklik. Ya apa? Suka dikliknya gimana? Ngisi namanya susah. Jadi coba aja. Iya. Sambil belajar ini ya, sambil belajar Canva. So, kalian di handphone atau di laptop? Oh, Di handphone, Bu. Di handphone. Bu. Di handphone. Komputer, Bu. Laptop lah, Bu. Komputer. Oke, banyak ya. Harus bisa di handphone, harus bisa di komputer. Sok adaptasi aja dulu. Oh, udah pada pinter-pinter nih, nggak acak-acakan. Ini siapa yang panjang ini? Satria. Ini panjang. Nanti rapikan ya. Ibu tarik deh, bantuin. Nah. Hilang. Udah pada masuk di Google Classroom belum? Udah semua? Udah. Ketua kelas E1 siapa? Andira, Bu. Siapa? Amira. Andira. Amira. Andira, Bu. Oh, Andira. 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 Ada Andiranya ada? Ya, Bu. Ada, Bu, di sini. Iya. Andira, ibu absen dulu. Kalau itu E2 siapa? Muhammad Farel. Ini Manor, Bu. Arel, Bu. Arel. Arel, teman-temannya udah masuk ke kelas Google Classroom semua?
Google Classroom yang E2 atau yang khusus IPS? Oh, semua. Oh, yang semua. Jadi kalau Google Classroom itu satu kelas cuma satu aja. Satu kelas itu dari semua mata pelajaran, Farel. Iya. Bahkan ada lagi Google Classroom. Udah masuk semua ke E2-nya. Kelas E2. Udah. Apa aja nih kesepakatan kelasnya? Masih belum ya? Ini selama pembelajaran. Selama pembelajaran santai aja tapi tetap menjaga sopan santun. Oke. Belajar dengan rajin, disiplin, SOP, sopan. Oh, sekian nih. SOP. Sopan dan santun. Oke. Selama pembelajaran berlangsung harus bisa saling menghargai pendapat teman. Oke, selama dalam pembelajaran pembawaannya santai, tenang, disiplin dan juga tambah kuis atau guyonan. Oke, nanti ada ice breaking ya. Santai wae mah santai tapi serius ya. Selalu disiplin. Apalagi dengan yang tadi halaman 1 udah sepakat nih. Gimana, udah sepakat nih tepat waktu kayak gitu, udah sepakat? Sepakat. Bu. Oke. Udah, Bu. Berarti kalian sendiri ya yang harus bisa menempatkan diri. Saya harus tepat waktu. Saya mau disiplin tapi nyantai aja, nggak terlalu ditakut-takut gitu atau apa ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Terus belajar dengan santai tapi serius, tidak telat mengumpulkan tugas. Oke. Kesepakatan belajar tatap muka everyday. Tetap everyday. Baik offline maupun online. Ya, tatap muka everyday. Berarti kalau offline berarti kalian ke sini. Kalau online berarti tatap mukanya virtual seperti Google Meet ini. Gimana? Tatap muka dong, Bu. Hah? Biar rame, Bu. Tatap Apa? muka biar rame, Bu. Gimana? Tatap muka biar rame. Iya, ini tatap muka. Sekarang juga tatap muka tapi virtual nih pakai Google Meet. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Kuota gimana, aman? Oh, wifi dong. Enggak. Nasib combro. Kuota itu nanti kalian dapat kuota reguler ya dari Kemdikbud. Mungkin ada nanti wali kelasnya siapa? Bulan. Berarti nanti ada wali kelas atau perwakilan wali kelasnya ke rumah. Udah mulai belum? Datang ke rumah kalian? Belum, Bu. Oke. Belum. Bisa jadi nanti dikasih kartu simpati. Ya, nanti kartu simpatinya itu nggak boleh hilang. Pakai terus, isi terus. Kalau misalnya masa aktifnya sedikit lagi, isi aja 5.000 atau berapa. Karena nanti setiap bulan itu dikirim ke nomor itu. Atau enggak, misalnya kalau nggak ada nomor, nanti kalian dimintain nomor kuota. Ya. Apalagi nih, belajar udah santai, menghargai pendapat teman, belajar dengan enjoy, disiplin, fokus dengan pembelajaran. Belajar tekun, sopan, saling menghargai, mengumpulkan tugas tepat waktu. Belajar dengan tenang, tidak berisik. Nah, itu sepakat tidak? Yang halaman 2 sepakat tidak? Sepakat. Sepakat. Oke. Sepakat. Halaman 3-nya nih. Satria, belajar dengan santai, oke. Belajar sesuai kondisi waktu. Nah, kondisi waktunya apa nih maksudnya, Muhammad Arel? Maksudnya tuh gini, Bu, kalau misalkan ada terlalu banyak nih tugasnya di hari ini, terus terakhirnya tuh harus jam 4 nih. Kalau tugas yang pertama belum beres jam 4, nah boleh lah telat dikit. Ya boleh. Boleh, ini kan lagi pandemi juga. Jangan stres ya. Kalian jangan stres. Kalau misalnya nggak bisa, terbuka gini. Kalau misalnya Bu, tugasnya nih kan Ibu sampai jam 4, sore kan jam 3, tugasnya masih banyak Bu. Misalnya saya lagi sakit atau ada sakit misalnya.
boleh ibu tenggatnya ditambahin, misalnya ya ngechat gitu ya, ngechat ya silahkan gitu, silahkan, tapi biar ibu nggak lupa kan siswa ibu banyak ya, murid ibu banyak, kalian misalnya di chat WA misalnya kalian screenshot obrolan kita itu, lalu upload juga dengan tugas-tugasnya di GCR gitu. Nanti ibu periksakan GCR-nya satu-satu tuh, oh ada screenshot anak ini telat, tapi waktu itu udah ngasih tahu izin dulu, jadi nggak dianggap nggak telat sama ibu. Oh iya Bu. Iya, Bu. Terima kasih Bu. So, kalian komunikasi aja dengan baik ya. Iya, Bu. Ya. Lalu tidak terlalu banyak tugas. Tidak terlalu banyak tugas nih. Tidak terlalu banyak tugas yang diberi dalam sehari. Kayak obat aja ya. Tidak banyak tugas, oke lah. Tapi ibu nggak bisa buat itu ya, nggak buat tidak banyak tugas gitu, karena yang bisa ibu kondisikan itu ibu sendiri. Ibu nggak bisa mengkondisiin guru-guru yang lain. Ya, nanti kesepakatan aja sama gurunya yang lain. Kesepakatan belajar saya belum nih ya, Safitri. Anugrah ini siapa? Muhammad Rafiq Anugrah, kesepakatan belajar sopan santun tidak terlalu banyak tugas, ini hampir sama ya. Kesepakatan belajar sopan santun tidak terlalu banyak tugas yang diberikan, dan juga tenggat mengumpulnya bisa disesuaikan. Ya sok aja. Jadi kalau ada tenggat waktunya sampai jam 4 nih ya, meskipun udah lewat, kalian masih bisa ngumpuli gitu. Ya. Iya Bu. Meskipun udah lewat tenggat, kalian masih bisa ngumpulkan, bisa. Asalkan tadi komunikasi dulu ke ibu, nanti screenshot, ikut diupload juga. Terus yang diupload itu screenshotnya dulu ya, biar ibu ngeh gitu. Oh anak ini udah meminta izin gitu. Terus kalau ibu enaknya kalian itu ngumpulin berupa foto kan ya, nanti tuh screenshotan berupa image atau JPG atau dan yang lain. Kalau bisa formatnya dibuat ke PDF gitu. Jadi kalian satukan dulu foto-fotonya, lalu PDF kan, biar nanti pas ibu buka teh langsung kelihatan semua. Iya Bu. Siap. Iya Bu. Terus kalian juga cuma satu kali upload gitu kan, jadi nggak terlalu banyak upload lain. Tepat waktu selalu, belajar dengan baik dan nyaman. Nah, safety ada nggak safety? Safety-nya ada nggak? Iya Bu. Ya, nyamannya itu pengennya kayak gimana safety? Nyamannya itu pengen belajar kayak gimana? Ini kan pengennya belajar ya dengan baik dan nyaman. Nyamannya itu kamu seperti apa? Belajar yang nyaman itu seperti apa? Bisa diceritakan nggak? Ya maksudnya kalau kan tugas yang pelajaran pertama masih dikerjain, terus tugas yang kedua tenggatnya misalkan jam 4 kan, yang pelajaran yang ke-1 belum beres Bu. Yang nyaman itu kan masalah ya, kendalanya. Yang ibu tanyakan itu adalah belajar yang nyamannya itu seperti apa yang safety inginkan. Ya Bu. Ya, belajar yang nyaman yang seperti apa yang safety inginkan. Kalau misalnya tatap mukanya virtual gini, ya nggak apa-apa gitu. Kalau ke sekolah, tatap muka di sekolah offline bisa. Oh, jadi inginnya tatap muka ya. Terus kalau tugas nyamannya tidak menumpuk gitu. Mungkin. Ya. Jadi senyaman mungkin seperti yang kamu inginkan itu berarti kan yang bisa mengkondisikan itu adalah kamu sendiri ya. Kalau mengkondisikan semua guru kan tidak bisa. Kalau ibu sendiri silahkan komunikasikan seperti apa yang sekarang ibu kan tanyain. Berarti mengkondisikan diri sendiri. Nah, ibu memberikan saran itu safety, jangan jadikan beban. Kalau misalnya tugasnya banyak, misalnya gini, di jam 8 sampai jam 9 pelajaran bahasa Indonesia misalnya ya, sama gurunya itu kumpulkan paling lambat jam 12 misalnya.
Lalu jam 9 ada upload lagi di Google Classroom-nya pelajaran matematika misalnya. Jam matematika jam 9 sampai jam 10. Jangan lupa dikumpulkan sampai jam 12 juga. Gitu kan? Ya. Iya Bu, suka gitu. Iya, emang itu di sekolah kita itu memang seperti itu. Keharusan dari kurikulum mengupload tugas itu sesuai jam pelajarannya gitu. Jadi kalian kan masih adaptasi nih. Kalian masih adaptasi. Santai aja, jangan terlalu diburu-buru terus kalian jadinya, ataukah jadi malas gitu kan ya. Takutnya tuh jadi malas. Santai aja, sok jalani aja. Misalnya jam 8 berarti kalian harus disiplin. Jam 8 udah standby, udah mandi, udah makan, udah standby di tempat, bukan tempat tidur ya, di tempat belajarnya, misalnya di meja belajarnya, siapin. Nah, beresin sejam bisa enggak? Cobain dulu. Kalau misalnya nggak bisa kan tenggatnya sampai jam 12 ya. Beresin satu-satu aja. Itu saran ibu ya. Beresin satu-satu, fokus. Beresin satu-satu dari jadwal yang pertama. Misalnya jadwal yang kedua jam 9, misalnya telat jadi jam 10, kalian baru ngumpulin. Kalian baru mulai, misalnya mulai ngerjain, sok aja gitu. Kalau misalnya dirasa jam 12 nih, tenggatnya kan jam 12 misalnya. Aduh, saya belum beres, langsung hubungi gurunya. Hubungi gurunya. Bu, saya atau Pak, saya baru mengumpulkan baru 50% misalnya karena tugasnya banyak. Ini saya lagi masih proses pengerjaan gitu. Misalnya mohon maaf bila terlambat. Kalian omongin aja semua. Komunikasikan gitu ya. Iya, Bu. Jadi kalian kalau ada komunikasi dengan guru, kalian kan belum paham, belum ketemu sama gurunya gitu kan. Ah, si ibu itu galak atau kumaha kan tak apal gitu. Oh, ternyata si ibunya juga terbuka misalnya gitu. Atau misalnya ingin membantu bagian mana yang nggak bisa. Itu kan jadinya membantu kalian untuk belajar. Ya. Iya, Bu. Yang nyaman ini berarti udah ya. Belajar dengan santai ya. Belajar dengan santun, oke. Belajar santai dan jangan terlalu banyak tugas. Tetap santai, memberikan waktu kelonggaran, oke. Serius tapi santai, tanggung jawab, sopan santun. Nah, udah semua ya. Ini masih ibu buka sampai jam 12 lah ya. Sampai jam 12 masih ibu buka, kesepakatan kelas sampai jam 12 deh. Sampai jam 10 aja ya. Kesepakatan kelasnya masih ibu buka, masih bisa kalian edit sampai jam 10. Nanti jam 10 ibu batasi, tidak bisa diakses lagi. Soalnya mau ibu kumpulkan di Google Classroom. Ya, Bu. Misalnya saya atau kalian yang tidak menaati, ya berarti kalian sendiri yang bisa mengingatkan diri sendiri atau temennya ya. Oke, kita beralih ke sini karena sudah jam 12 jam 9 ya. Ibu lihat jam di kelas udah mati kayaknya, Bu. Udah kesepakatan kelas, diskusi pelajaran IPA kayaknya udah cukup. Materi apa yang belum dibahas? Ini dulu nih, Ibu mau tanya dulu materi apa yang perlu dibahas agar nanti belajar kita itu apa ya, enak lah gitu. Ada yang mau didiskusikan nggak? Ada yang mau didiskusikan? Halo? Suara Ibu ada? Ada, Bu. Belum ada, Bu. Ada, Bu. Ada? Ada atau belum ada? Belum ada, Bu. Nah, ada. Ada. Oke deh. Ada, Bu. Ada. Ada. Soal siapa? Boleh. Silakan. Ada katanya ada yang mau didiskusikan tadi tuhnya. Siapa? Gak ada.
Safitri, ada yang mau didiskusikan tadi katanya ada. Maksudnya ada suara ibunya, Bu. Oh, kirain ada yang mau didiskusikan. Oke tuh. Gini, Ibu absen aja dulu ya. Iya, Ya, Bu. Ini Serina atau enggak di sini di kolom chat deh. Di kolom chat aja kalian tulis hadir, nama, kelas, hadir gitu. Nanti Ibu ada kan rekamannya. Oke, Bu. Nama, kelas, nama siapa, kelas, hadir. Kan di kolom chat nama, kelas, hadir, nanti kerekam kok. Tapi di Google Classroom juga nanti ada ini ya, ada presensi ya, kalian isi, klik hadir. Lalu yang dikumpulkan itu adalah screenshot ya, screenshot ada muka kalian kalau bisa dan muka kita semua. Screenshotnya aja. Tugasnya emang nggak ada lah 1 minggu ini. IPAS. Jadi kita pertemuan berapa ya, minggu keempat ya? Minggu keempat ya belajar tuh. Dinda Ayu Nisa. Ada tapi nganterin saudara ke sekolah dulu. Ini yang ngisi Gia. Dindanya nggak ada jadi Gia. Iya, tadi katanya mau nganterin saudara dulu. Kemana? Anak TK atau apa? Harus dianterin? Udah nih, udah ngisi presensi semua, ini dicek di kolom chat. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, Udah, Bu. ya oke. Bentar. Oke. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini ya, kalau tidak ada pertanyaan. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Oh iya, bentar, sebentar, ada yang belum. Ada yang belum. Jadi yang kalian upload tadi screenshot, ya, screenshot. Iya. Iya, Bu. Pada saat Google Meet. Lalu ada satu lagi, refleksi pembelajaran hari ini.
Ya, Bu. Ini Ibu kirim linknya, bentar. Ya Bu. Kasih nama ya, jangan lupa kasih nama. Nanti refleksi pembelajarannya yang ada nama kaliannya di screenshot, lalu dikumpulkan ke Google Classroom. Iya Bu. Bu. Jinja. Awas put. Aduh panas, gimana nggak panas? Udah olahraga, udah. Nah, di situ di kolom chat ya, diisi. Ya Bu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak? Sebelum kita Oke. Kita tutup pembelajaran dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kemudian kita bisa belajar dengan baik ya. Alhamdulillah. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu. Mudah-mudahan kita lebih dekat lagi, nanti perkenalan lagi ya selama 1 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.